Malam mulai larut di daerah rawan kota. Sekelompok polisi mengendap-endap di kegelapan, bersiap untuk memasuki suatu kompleks bangunan besar yang kelihatan terbengkalai. Dari luar kompleks itu mirip pabrik yang sudah ditinggalkan. Namun sebenarnya sudah diketahui bahwa tempat itu dijadikan penampungan oleh sindikat perdagangan manusia. Di antara para petugas yang ikut serta dalam penggerebekan itu, terdapat seorang polwan bernama Kiani Irawati, berpangkat Ajun Inspektur 1. Aibtu Kiani termasuk petugas yang berprestasi. Sementara kebanyakan polwan di satuannya ditempatkan di bagian lalu lintas atau administrasi. Semangat dan keberanian Kiani membuatnya berhasil memasuki satuan reserse. Kerja kerasnya dalam menyidik dan memberantas kejahatan membuat pangkatnya cepat naik, dan boleh dibilang memancing rasa iri dari sesama rekannya yang laki-laki. Namun Aibtu Kiani tak begitu mempedulikan itu. Ia fokus dengan pekerjaannya untuk menegakkan keadilan. Dia terutama paling bersemangat memberantas sindikat pelacuran dan perdagangan manusia, karena kedua jenis kejahatan itulah yang paling dia benci dan ingin hapuskan dari muka bumi. Penggerebekan malam itu pun terjadi atas hasil penyelidikan Aibtu Kiani dan desakannya kepada Kapolsek setempat, Ajun Komisaris Polisi Mauli. Sebelumnya, Aibtu Kiani sudah berhari-hari bolak-balik menyodorkan berkas-berkas dan bukti-bukti foto hasil pengintaian kepada AKP Mauli. Namun sang Kapolsek tidak juga bereaksi. Akhirnya setelah cukup lama, AKP Mauli mengizinkannya melakukan penggerebekan. Di tengah kesunyian dan kegelapan malam, Aibtu Kiani dan rekan-rekannya mengendap-endap memasuki pagar kompleks itu. Mereka berpisah menjadi dua kelompok untuk mendobrak masuk ke bangunan terbesar di dalamnya. Kiani dan 5 rekannya akan masuk lewat depan, bangunan mirip gudang yang menjadi target operasi. Pintu besarnya terbuka sedikit. Sambil memegang senjata terkokang, Kiani pelan-pelan melebarkan pintu, sementara rekan-rekannya menyalakan senter. "Polisi!" teriak seorang petugas selagi mereka berlima masuk sambil menodongkan senjata. Yang menyambut mereka adalah ruangan kosong dan gelap. Cahaya senter yang disorotkan ke sekeliling ruangan memperlihatkan tumpukan peti-peti berukuran raksasa. Seperti yang biasa dilihat di gudang pabrik, mereka tidak menemukan saklar lampu. "Kita masuk selidiki," kata Aibtu Kiani. Yang lainnya mengangguk lalu pelan-pelan bergerak. Tiba-tiba mereka mendengar bunyi berderak dari atas, lalu "Dor! Dor!" Bunyi tembakan memecah sepinya gudang itu dan membuat kelima polisi terpencar mencari perlindungan. Mereka berlima menyelinap di sela peti-peti raksasa. Dalam suasana remang-remang, menghindari penembak yang mereka kira ada di atas, terdengar suara langkah orang berlari menginjak permukaan peti. Kiani menduga ada banyak orang selain mereka di dalam gedung itu yang sedang berlari-lari di atas tumpukan peti. Posisi para polisi kurang bagus, karena penyerang mereka ada di atas. Ditambah lagi, mereka bergerak dalam gelap, hanya dibantu senter yang mereka bawa. Kelompok yang masuk dari belakang belum bertemu dengan mereka. Kiani berlindung di gang di antara dua peti raksasa, menggenggam pistol dengan kedua tangan berdebar-debar. Dia tidak tahu posisi teman-temannya. Trak, trak, trak. Kiani mendengar langkah-langkah dan melihat bayangan orang berkelebat di atas. Ada orang di atas peti di depannya. Kiani langsung melepaskan tembakan ke arah bayangan itu. Bunyi pistol bergema di dinding-dinding peti di sekelilingnya, membuat kedua telinganya berdenging. Kiani meringis selagi melihat bayangan itu terus bergerak. Tembakannya tidak kena. Dia terpancing untuk mengikuti gerakan orang yang tadi mau ditembaknya, dan bergerak mengejar menyusuri sela-sela peti. Ketika mengejar sambil mengikuti gerakan buruannya di atas,
Kiani lengah dan tidak melihat arah larinya. Dia tersandung dan terjatuh, pistolnya terlepas dari genggaman. Sebelum dia mampu bangkit lagi, dia merasakan ada 2 orang mendekatinya. Kiani merasakan salah satunya memukul tengkuknya. Sang polwan berusaha bertahan, namun pandangannya jadi kabur dan dia pun kehilangan kesadaran. Selain gigih dan bersemangat, Aibtu Kiani Irawati juga bisa dibilang berpenampilan menarik. Tubuhnya yang jangkung dan atletis karena latihan fisik rutin itu tetap memiliki lekuk-lekuk yang feminin. Dengan dada berukuran 36C, sepasang kaki panjang dan indah, perut rata dan pantat kencang, wajahnya yang cantik dibingkai rambut yang dipotong pendek, sesuai ketentuan namun tetap apik. Dalam seragam polisi pun dia tetap tampak menawan. Kiani belum menikah, namun sejauh ini dia sudah menampik lamaran dan pendekatan beberapa rekan sesama polisi. Dia merasa belum berminat untuk berkeluarga dan masih ingin melanjutkan perjuangannya memberantas kejahatan. Dalam keadaan pingsan pun, dia tetap tampak menawan. Itulah yang dirasakan seorang laki-laki bertato, berjaket hitam, dan berkacamata hitam, yang sedang menghadapi Kiani Irawati, yang digeletakkan dalam keadaan tidak sadar di depannya. Sebagai seorang pedagang manusia, dia biasa menilai harga perempuan-perempuan yang telah dia jerat untuk dijebloskan ke dunia prostitusi. Polwan ini yang dibawa anak buahnya, setelah mereka berhasil melumpuhkan penggerebekan polisi terhadap salah satu lokasi tempat operasinya berharga tinggi. Tapi dia tidak akan memperlakukannya sama dengan gadis-gadis kampung yang ditipu dengan iming-iming pekerjaan. Lalu dia jual ke tempat-tempat hiburan di dalam dan luar negeri. Yang ini beda. Siapkan dia, perintah si pemimpin sindikat. Sejumlah orang segera mengerubungi polwan cantik yang pingsan itu. Kiani merasakan posisi tubuhnya berdiri ketika dia sedikit demi sedikit sadar dari pingsannya. Lengannya terangkat ke atas-atas. Dia merasakan kedua pergelangan tangannya diikat. Dan ikatannya terhubung dengan sesuatu yang menggantung di atas depan kepalanya. Berikutnya dia rasakan kedua kakinya menjejak suatu permukaan keras. Tapi tidak bisa bergerak karena pergelangan kakinya juga terikat. Posisi kedua kakinya merentang membentuk huruf V terbalik. Tubuhnya berposisi membungkuk sedikit ke depan. Gelap, dia tak bisa melihat apa-apa. Tapi dia masih bisa merasakan bahwa dia masih berpakaian. Tiba-tiba ruangan tempat Kiani berada menjadi terang. Kiani silau sesaat. Lalu membelalak ketika menyadari dia sedang berada dalam satu ruangan yang seluruh dindingnya dipasangi cermin. Mirip suatu studio senam atau dansa. Maka Kiani bisa melihat bayangannya sendiri, dan dia kaget karenanya. Dugaannya mengenai posisi tubuhnya tidak salah. Kedua pergelangan tangannya memang terikat dan berposisi di atas kepala. Ketika dia melihat ke bawah, kedua pergelangan kakinya terikat ke satu batang besi. Berposisi sedemikian, sehingga dia dipaksa setengah mengangkang. Namun dia paling terkejut melihat penampilannya sendiri. Kiani sehari-hari hanya mengenakan seragam polisi dan jarang berdandan. Itu sebabnya dia terkejut melihat penampilan sosok perempuan terikat di cermin besar di hadapannya. Perempuan itu bermake up tebal, dengan eyeshadow biru dan lipstik merah terang. Lehernya dikelilingi kalung ketat mirip kalung anjing, dengan cincin yang terkait dengan rantai di depan. Dan dia mengenakan pakaian yang seumur hidup belum pernah dia pakai. Kemben pendek hitam dari bahan yang menerawang. Rok merah kelewat pendek yang sepertinya menutup bagian bawah pantatnya pun tidak. Stoking jala hitam setinggi setengah paha. Dan sepatu platform berhak tinggi warna merah hitam yang mencolok. Hanya rambutnya saja yang tidak diapa-apakan. Apa-apaan ini?
bisiknya kepada diri sendiri. Kenapa aku jadi seperti ini? Jawabannya segera tiba. Di hadapannya muncul banyak laki-laki bertampang seram. Yang memimpin mereka adalah seorang laki-laki berjaket kulit hitam dan berkacamata hitam. Kiani melihat leher laki-laki itu bertato. Di kedua punggung tangannya pun terlihat tato. Jadi mungkin si jaket hitam sekujur tubuhnya bertato, seperti anggota Yakuza. Sebagian wajah si jaket hitam tertutup kacamata hitam besar. Namun Kiani bisa melihat dia tercukur rapi dan senyum licik melintang di bingkai garis rahangnya yang tegas. Si jaket hitam menggenggam kain berwarna coklat di tangannya. Kiani Irawati, kata si jaket hitam. Membaca tulisan yang tertera di gumpalan kain coklat, yang tadinya adalah seragam Kiani itu. Maaf nih seragamnya rusak, gara-gara anak buahku nggak becus bukain baju cewek. Maklum, biasanya mereka main sobek aja. Suka nggak sama gantinya yang lagi kamu pakai sekarang? Kamu! Kiani berusaha menggertak. Lepaskan saya sekarang juga. Jangan macam-macam dengan polisi. Galak amat si Non, ejek si jaket hitam. Kalau aku nggak mau, emangnya kenapa? Nggak bisa gitu dong. Aku paling nggak suka kalau ada orang ganggu urusanku, termasuk polisi. Kamu penjual manusia, teriak Kiani. Justru bajingan macam kamu mesti diberantas. Tunggu saja, sekarang pasti backup dari kantor bakal datang ke sini. Mana? Dari tadi nggak ada tuh, jangan sombong Non. Mentang-mentang pakai seragam polisi, terus kamu bisa ngebacot seenaknya di depanku. Cuh, perempuan nggak tahu diri, ancam si jaket hitam. Jahanam, teriak Kiani yang masih berani. Aku tahu apa saja dosamu. Kamu jerumuskan gadis-gadis yang polos, pura-pura menawari pekerjaan. Padahal mereka terus kamu jual ke pelacuran. Manusia hina, kalau tertangkap, kamu bakal masuk penjara seumur hidup sampai busuk. Banyak bacot kamu. Dengar ya, aku ini pengusaha baik-baik. Anggap saja penyalur tenaga kerja. Aku beneran nawarin kerjaan kan? Mereka juga awalnya mau kan diajak kerja. Salahin tuh pemerintah yang gak becus nyediain lapangan kerja. Aku sih bantu mereka biar bisa cari duit, kata si jaket hitam. Apanya yang ngebantu? Seru Kiani gusar. Memangnya aku gak tahu kamu apakan saja gadis-gadis itu? Kamu siksa mereka. Kamu perkosa mereka, kamu iblis. Cerewet, sudah cukup ngomongnya, kata si jaket hitam. Dia memungut segumpal kecil kain. Yang Kiani kenali. Itu celana dalamnya sendiri. Kiani jadi sadar juga bahwa di bawah rok super pendek yang dipakaikan anak buah si jaket hitam, dia tidak pakai apa-apa. Kiani memprotes tanpa hasil ketika celana dalamnya sendiri dijejalkan ke mulutnya oleh si jaket hitam. Si jaket hitam kemudian menjulurkan tangan ke belakang, meminta sesuatu ke anak buahnya. Rupanya satu lagi perlengkapan Kiani, pentungan karet. Kiani membelalak memandangi si jaket hitam. Bersiap menerima pukulan dari pentungannya sendiri. Tapi bukan itu yang dilakukan si jaket hitam.